kita lanjutkan, masih terkait turunan, terakhir kita pada aturan rantai. Oke, jadi aturan rantai adalah ketika kita punya dua fungsi, misal f dan g, yang keduanya dapat didiferensialkan. Kemudian didefinisikan fungsi baru f besar, yaitu f kecil komposisi g. Artinya, diingat kembali ya, kita masukkan fungsi g ke dalam fungsi f kecil. Nah, ini adalah definisi dari f besar. Maka, turunan dari f besar disimbolkan dengan f aksen, yaitu sama dengan f kecil aksen dari fungsi gx dikali dengan turunannya gx. Nah, kondisi ini dalam notasi Leibniz, ketika kita menggunakan permisalan di mana y sama dengan fu, di mana u-nya di sini adalah gx, maka dy per dx, atau di sini f aksen besar, yaitu sama dengan dy per du dikali du per dx. Kalian amati, antara ruas kiri dan ruas kanan sebenarnya di sini sama, ya kan? Karena di sini menggunakan sama dengan, du-nya misal ibu coret dengan ini, maka di sini diperoleh dy per dx. Ini yang disebut dengan aturan rantai. Terlihat seperti perkalian beberapa turunan mengikuti dari fungsi yang ada. Kalau di sini ada dua fungsi, biasanya ini adalah perkalian dua fungsi, membentuk semacam rantai. Nanti kalau misal 3 fungsi, di sini ditambah pengalinya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Misal, minggu lalu, Ibu punya f besar x adalah akar x kuadrat plus 1. Nah, di sini menggunakan aturan rantai, kita coba misalkan dalam akar di sini x kuadrat plus 1 dimisalkan dengan gx. Kenapa dimisalkan gx? Karena di sini g adalah fungsi x. Selanjutnya, kita punya gx. Nah, kemudian turunannya gx aksen x, biasa ya, x kuadrat plus 1, diturunkan maka pangkatnya ke depan dengan dikurangi 1, 2x. Oke. Nah, selanjutnya karena gx-nya di sini dalam akarnya dimisalkan gx, maka bisa kita tuliskan f besar fungsi x sama dengan akar gx. Nah, akar gx di sini bisa Ibu tuliskan gx pangkat setengah. Ya kan? Nah, selanjutnya untuk f aksen x adalah kita gunakan aturan ini. Turunan pertama untuk fungsi gx, kemudian dikali turunan gx itu sendiri. Maka kita punya gx pangkat setengah diturunkan adalah setengah, gx-nya tetap, pangkatnya setengah dikurangi 1. Masih dikali dengan turunan daripada gx ini. Nah, selanjutnya setengah tetap, gx pangkat setengah min 1 artinya pangkat min setengah. Pangkat min setengah sama saja dengan seperakar gx dikali dengan 2x. Selanjutnya gx-nya dikembalikan ke awal pemisahan tadi adalah 1 per 2 akar x kuadrat plus 1 dikali 2x. 2-nya saling menghilangkan, maka di sini hasilnya tinggal x per akar x kuadrat plus 1. Ini pengerjaan menggunakan definisi ini, f aksen gx kali g aksen x. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menggunakan notasi Leibniz? dy per dx dengan memisalkan menjadi suatu fungsi. Nah, di sini dimisalkan u adalah x kuadrat plus 1. Maka, f besarnya tadi diubah menjadi y, menjadi sama dengan akar u. Akar u sama dengan u pangkat setengah. Kemudian u sendiri yang fungsi dari x diturunkan, x kuadrat plus 1 diturunkan menjadi 2x. F-nya besar tadi dituliskan sebagai y sama dengan akar u. Maka di sini akar u dituliskan menjadi u pangkat setengah, ya kan? Nah, berdasarkan teorema aturan rantai, dy per dx, kan? F besar aksen, dy per du dikali du per dx. Ini adalah aturan rantai untuk dua fungsi. Nah, selanjutnya, dy per du. dy per du, y-nya adalah u pangkat setengah, maka dy per du adalah setengah akar u. Selanjutnya dikali du per dx. du per dx atau u aksen adalah 2x
dikali di sini 2X. Maka 2-nya saling menghilangkan, tinggal X dibagi akar U. Nah, U-nya dibawa ke X kembali, bentuk semula. Maka sama dengan X per akar X kuadrat plus 1. Oke, dari dua cara ini pun hasilnya sama. Ini adalah contoh penerapan dari aturan rantai, yaitu ketika ada dua fungsi yang keduanya saling bisa diturunkan, maka kita gunakan definisi aturan rantai, yaitu pengali dari beberapa diferensial yang dimana dia menghasilkan diferensial yang dimau. Kemudian aplikasinya ada penggabungan antara aturan rantai dengan aturan pangkat. Kita amati halaman berikutnya, aturan pangkat plus aturan rantai, yaitu ketika D per dx dari U pangkat N. Maka di sini berlaku N-nya ke depan dikali U pangkat N-1 dikali DU per dx. Karena kenapa masih ada DU per dx? Karena U-nya di sini adalah suatu fungsi Gx. Oke, secara alternatif dituliskan D per dx, Gx pangkat N, tetap N-nya ke depan, Gx-nya ditulis tetap dengan pangkat dikurangi 1, namun masih dikali turunan dari G aksen X. Ini kan hampir sama dengan contoh yang tadi Ibu jelaskan. Sekaligus melibatkan pangkat dan aturan rantai. Nah, nanti andai kata kita jumpai ada 3 fungsi f, g, h misal, yang ketiganya dapat diturunkan, maka aturan rantainya dapat terdiri dari 3 pengali seperti ini. Misal, dy per dt awalnya adalah dy per dx, dx per dt. Sementara di dalam x ternyata masih ada fungsi. Maka di sini bisa menjadi 3 rantai, dy per du dikali du per dx dikali dx per dt. Nah, ini sebenarnya sama, yaitu dy per dt, ya kan? Du-nya saling meniadakan, dx-nya juga saling meniadakan. Jadi aturan rantai ini nanti tergantung daripada fungsinya, persamaannya yang ingin diturunkan. Kita tinggal mengikuti. Oke, selanjutnya turunan implisit. Oke, sejauh ini yang kita bahas adalah persamaan eksplisit, yaitu ketika satu variabel dinyatakan dalam variabel yang lain. Misal, y sama dengan x sin x. Ini kan y dalam fungsi x. Atau ketika kita x sama dengan dalam fungsi y. Itu eksplisit. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi yang implisit? Yaitu ada beberapa variabel, satu fungsi itu memiliki beberapa variabel. Misal, x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan 25. Jadi di sini, kalau misal dinyatakan dalam x, itu kan x dalam fungsi y. Kalau kita misalkan dalam fungsi y dalam fungsi x. Atau seperti ini, x pangkat 3 plus y pangkat 3 sama dengan 6xy. Nah, di sini kan fungsi y, misal y sama dengan, nanti bisa terdiri dari x dan y. Atau x sama dengan, nanti juga bisa terdiri dari y dan x. Oke, kita ke contoh. Misal di sini ada fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Ditanya dy per dx. Oke, ditanya dy per dx, sementara di sini x-nya juga fungsi x, y-nya adalah fungsi x, gitu kan? Nah, langkah yang pertama, kita coba turunkan kedua ruas terhadap x, karena di sini yang diminta dy per dx. Maka ruas kiri dituliskan d per dx dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan d per dx dari 25. Oke, ini turunannya, ingat kembali aturan penjumlahan, maka kita bisa pecah d per dx x kuadrat ditambah d per dx y kuadrat. Selanjutnya, kita terapkan karena 25 di sini adalah konstanta, turunan dari suatu konstanta itu sama dengan 0. Langsung kita tuliskan 0. Nah, setelah seperti ini, kita tuliskan kembali ke bawah d per dx x kuadrat. Oke, ditambah, nah ini d per dx y kuadrat. Kelihatannya, karena y di sini tidak dinyatakan dalam x, mungkin kalian berasumsi y sama dengan 0, ya kan? Karena y
tidak memiliki fungsi X. Namun, jika kita lihat fungsi awal di sini, kalau kita mengubah dalam bentuk Y, maka Y adalah fungsi X. Nah, karena di sini Y adalah fungsi X, kita terapkan aturan rantai. D per DY dikali DY per DX dari Y kuadrat. Nah, dituliskan seperti ini. Maka kita tinggal operasikan. D per DX dari X kuadrat, ingat 2X. Nah, sekarang ini. D per DY dari Y kuadrat, 2Y. Dengan DY per DX-nya tetap dituliskan kembali. DY per DX sama dengan 0. Nah, karena yang diminta adalah DY per DX, ya kan? DY per DX, maka tinggal dipindah ruas. Min 2X menjadi sini, min 2X dibagi 2Y, maka menjadi min X per Y. Oke, ini turunan implisit dari persamaan implisit ini. Jadi, melibatkan aturan rantai tergantung daripada fungsinya. Itu turunan implisit. Oke, kita ke yang terakhir, turunan tingkat tinggi. Nah, disebut turunan tingkat tinggi yaitu ketika kita punya fungsi f diturunkan sekali, maka f aksen. Nah, bisa jadi f aksen ini masih berupa fungsi yang bisa kita turunkan kembali. Nah, jika f aksen ini kita turunkan kembali, maka dituliskan f double aksen. F double aksen di sini adalah turunan kedua dari f. Jika dituliskan seperti ini, d per dx dari dy per dx adalah d2y per dx kuadrat. Nah, di sini adalah f double aksen x atau sama dengan d2fx. Nah, nanti turunan yang kedua ini jika kalian turunkan kembali, maka dituliskan f triple aksen, yaitu turunan kedua dari f aksen atau turunan ketiga dari f. Ini yang disebut turunan tingkat tinggi. Misal seperti ini ya, kita punya f, diturunkan sekali disebut f aksen, diturunkan sekali menjadi f double aksen, diturunkan lagi menjadi f triple aksen. Yang mana f double aksen ini adalah turunan kedua dari f, yang juga turunan pertama dari f aksen, dan seterusnya. Nah, ini sering kita jumpai aplikasinya mungkin di beberapa kasus fisika dasar, ketika kalian belajar ada posisi ya. Misal persamaan posisi suatu partikel L dinyatakan dalam fungsi T, seperti ini. Kemudian, untuk kita mencari kecepatan F, yaitu dr per dt. Artinya, kita turunkan sekali persamaan R aksen, ketemu sama dengan kecepatan. Selanjutnya, ketika R aksen kita turunkan sekali lagi menjadi R double aksen. R double aksen ini adalah turunan kedua dari R, atau turunan pertama dari R aksen, yang definisinya secara fisis adalah percepatan. Karena turunan daripada kecepatan adalah percepatan. Maka di fisika, ketika kalian punya persamaan posisi, maka dengan mudah kalian bisa menentukan persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Di mana kecepatan definisinya adalah turunan pertama dari posisi, kemudian percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan, yang juga adalah turunan kedua dari posisi. Oke, jadi pembahasan turunan kurang lebih sampai sejauh ini. Turunan, aplikasi dalam fisika dan sebagainya sangat luas, terkait daripada kita punya fungsi, kemudian diturunkan sekali, 2 kali, ataupun 3 kali, itu adalah ranahnya turunan tingkat tinggi. Kemudian jika turunan itu berupa implisit, maka bisa kita gunakan menggunakan aturan rantai. Aturan rantai yaitu ketika kita punya beberapa fungsi, yang mana fungsi itu bisa diturunkan, maka kita terapkan aturan rantai. Kemudian teorema turunannya, jika konstanta adalah turunan dari suatu konstanta adalah 0, turunan pangkat seperti apa, penjumlahan seperti apa, trigonometri seperti apa, dan sebagainya. Oke, kita akhiri untuk materi turunan.